Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yaj'al 'alaina fid din min haraj wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada sesi ini saya akan membahas pertanyaan dari teman kita di YouTube. Ustaz, suami saya melakukan sesuatu yang salah dan saya sampai sekarang sulit untuk memaafkannya. Bagaimana cara supaya hati saya bisa memaafkan? Ibu yang terhormat, yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah saya bukan ustaz. Saya seorang yang banyak dosa, yang ingin taubat dan ingin memberikan sesuatu kepada siapapun. Karena Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Saya termasuk orang yang ingin memberikan sesuatu, walaupun diri saya adalah orang yang banyak dosa. Sekali lagi pemirsa dan hadirin majelis ilmu yang saya hormati, saya ini bukan ustaz, seorang yang banyak dosa. Baiklah, pertanyaan dari ibu adalah mungkin banyak dialami oleh sekian banyak wanita atau laki-laki. Kata Umar bin Khattab, tidak ada orang sempurna. Kalau mencari orang yang sempurna sama dengan mencari orang yang sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada, kata Umar. Makanya Umar ketika ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Maka kata Umar bin Khattab, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia kerjakan dan tidak sejengkal pun perbuatan salah diulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berkenaan dengan pertanyaan ibu, saya ingat kisah Abu Bakar. Kejadiannya 1 minggu setelah Rasulullah meninggal dunia. Pada saat itu dia menemui Aisyah, tanya kepada Aisyah, sebab Aisyah itu istri Rasulullah. Anakku, apakah ada perbuatan Rasulullah yang belum aku perbuat? Apakah ada amalan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Kata Aisyah, tidak ayah, seluruh amalan Rasulullah sudah engkau kerjakan. Besoknya ketika ketemu Aisyah, dia bertanya lagi, apakah ada amalan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Tidak ayah. Besoknya tanya lagi, apakah ada amalan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Aisyah tetap mengatakan tidak ayah. Akan tetapi pada hari keempat Aisyah mendatangi Abu Bakar. Dia menyampaikan, iya ayah, ada amalan Rasulullah yang belum engkau kerjakan. Apa itu anakku? Kemudian Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah setiap pagi masak masakan yang enak, dibawa ke pasar, kemudian Rasulullah menyuapi pengemis buta. Abu Bakar besok harinya masak makanan yang enak, dia datang ke pasar dengan membawa makanan yang enak itu, akan mengikuti jejak Rasulullah, yaitu menyuapi pengemis yang buta. Apa yang terjadi hadirin pemirsa? Abu Bakar menunggu 1 menit, 2 menit, 1 jam sampai 2 jam, tetapi orang itu tidak datang. Kemudian lama-lama tiba-tiba Abu Bakar mendengar suara bentak-bentak. Suara itu seperti marah. Makin lama makin terdengar, makin lama makin terdengar, makin lama makin terdengar. Ternyata orang itu mengatakan sesuatu yang jelek tentang Rasulullah.
menghardik Rasulullah. Dia mengatakan Rasulullah itu orang tidak baik, Rasulullah maaf, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tidak melakukan sesuatu yang baik. Pokoknya tentang kejelekan-kejelekan Rasulullah. Sampai akhirnya Umar Abu Bakar itu sampai gemetar tangannya. Dia marah karena Rasulullah SAW yang agung itu dihina. Makin dekat orang itu makin menghina. Sampai pada akhirnya orang itu sampai di depan Abu Bakar. Dia tidak tahu karena orang ini buta. Dia duduk sambil menghina Rasulullah. Abu Bakar yang memang marah sampai tangan yang megang piring itu bergetar. Akan tetapi dia ingat, dia akan mengikuti Rasulullah. Dan dia pun heran, ternyata orang yang disuapi oleh Rasulullah tiap hari itu adalah orang yang mencaci maki. Ternyata sebelum Rasulullah menyuapi orang itu, dicaci maki dulu oleh orang ini. Orang ini tidak tahu bahwa itu Rasulullah karena orang ini buta. Akhirnya karena diittiba'i Rasul, mengikuti jejak Rasulullah, dengan santun Abu Bakar menyapanya dan dengan santun memegang tangannya. Apa yang terjadi? Tangannya dikipat. Bukan tangan ini yang biasa memegang tanganku. Disuapinya, dilepeh. Bukan makanan seperti ini yang biasa disuapkan kepada mulutku. Biasanya enak, tangannya lembut. Abu Bakar saking marahnya, kemudian Abu Bakar mengatakan, tahukah engkau siapa orang yang dihina itu? Siapa engkau yang engkau fitnah itu? Siapa orang yang engkau caci maki itu? Tidak. Dia 1 minggu ini sudah tidak datang. Dia 1 minggu ini sudah tidak menyuapiku lagi. Tahukah kamu, orang itu adalah Muhammad Rasulullah yang kau caci maki. Orang itu adalah junjungan kami Rasulullah yang engkau fitnah. Tiba-tiba orang itu ambruk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyesalinya. Ternyata yang ia hina, ternyata yang dia fitnah, ternyata yang dia caci maki tiap hari, yang menyuapinya tiap hari. Kemudian dia memegang erat tangan Abu Bakar. Dia mengatakan, tuntun aku ke pusaran Muhammad. Untuk apa? Kata Abu Bakar. Tuntun aku ke pusaran Muhammad. Karena Abu Bakar melihat gestur orang ini begitu sungguh-sungguh, akhirnya Abu Bakar tidak tega. Maka Abu Bakar nuntun orang ini sampai di pusaran Rasulullah, di makam Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Sesampai di kuburan, sesampai di pusaran Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu minta dituntun syahadat. Tuntun aku syahadat. Padahal orang ini orang Yahudi, orang ini bukan orang Islam. Dia minta dituntun syahadat. Kenapa? Karena dia kagum kepada Muhammad Rasulullah yang hatinya tidak pernah marah walaupun dicaci, yang tangannya tidak melakukan sebuah apapun walaupun di depannya adalah orang yang mencacinya. Rasulullah juga tidak membentaknya. Itulah sebabnya ada sebuah syair dari Al-Barzanji, anta syamsun anta badru, Muhammad engkau itu matahari, Muhammad engkau itu bulan. Anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus syuduri. Sehari ini menggambarkan bagaimana Rasulullah pemaaf. Ibu yang bertanya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, obat dari penyakit adalah memaafkan. Kalau kita memaafkan orang lain yang salah, kalau kita memaafkan siapapun yang salah kepada kita, maka hati kita akan tenang, hati kita akan gembira. Maka saat itulah kegembiraan itu menjelma
sebagai sebuah kesehatan. Insya Allah, ketika kita menjadi pemaaf, maka kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.